selamat datang di Tentang Sinema. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan rekomendasi film Netflix terbaik wajib tonton. Oh ya, buat kalian yang suka nonton film di Netflix, kalian bisa order Netflix premiumnya di premium_apps_murah ya. Selain Netflix, juga banyak aplikasi nonton film lainnya dengan harga yang ramah di kantong. 100% legal ya guys. Yang mau order bisa kepoin Instagramnya di premium_apps_murah ya. Aku udah siapkan linknya di deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa di order ya. Oke, langsung aja kita ke list filmnya. Yang pertama, I'm Thinking of Ending Things. Menceritakan kehidupan perempuan muda yang bernama Jessie yang memiliki banyak keraguan dan berencana untuk mengakhiri 6 pekan hubungannya bersama dengan pacarnya. Padahal ia merasakan hubungan yang nyata dan jarang dirasakan sebelum mengenal Jake. Namun, ia kemudian memutuskan untuk ikut dalam perjalanan untuk menemui orang tua Jake. Perjalanan jauh serta badai salju pun mereka tempuh. Perempuan tersebut akhirnya berhasil bertemu dengan orang tua Jake yang bernama Dean dan Susie. Pertemuan tersebut terasa begitu canggung. Ia kemudian mulai merasakan keganjilan ketika menghabiskan waktu bersama orang tua Jake. Namun semakin lama berada di rumah dan kawasan sekitar Jake, ia semakin bingung dengan situasi yang ia lihat dan ia hadapi. 2. Uncut Gems. Film ini berkisah tentang pemilik toko perhiasan karismatik sekaligus penggila judi yang bernama Howard. Kesenangan Howard berjudi pada suatu ketika membuatnya terjerat hutang besar. Howard lantas berencana untuk melelang sebuah berlian opal hitam untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Ia memesan perhiasan tersebut langka dan super mahal dari seorang penambang Yahudi. Masalah menjadi rumit saat Howard malah menggadaikan cincin jaminan itu untuk berjudi. Ketiga, Okja. Film ini awalnya berlatarkan pada tahun 2007 saat pecinta lingkungan bernama Lucy Mirando menjadi CEO Mirando Corporation. Dia mengumumkan bahwa mereka telah membiakkan jenis babi super khusus. 26 spesimen yang diproduksi dikirim ke peternak di berbagai lokasi di seluruh dunia dan 10 tahun kemudian salah satunya akan dinobatkan sebagai pemenang kompetisi pembiakan babi terbaik. 10 tahun kemudian, yakni 2017, latar berfokus pada seorang gadis muda bernama Mija asal Korea Selatan. Mija tinggal bersama kakeknya dan babi super mereka yang diberi nama Okja. Hingga pada suatu ketika mereka dikunjungi oleh juru bicara Mirando dan ahli zoologi yang bernama Dr. Johnny, yang menyatakan Okja sebagai babi super terbaik. Pihak-pihak tersebut mengabarkan bahwa mereka akan membawa Okja ke New York. Mija yang hatinya hancur lalu kabur melarikan diri ke Seoul untuk menemukan Okja. Namun perjuangan Mija untuk mendapatkan Okja kembali tidaklah mudah. Keempat, Marriage Story. Hanya butuh sepersekian detik untuk jatuh cinta, menikmati hangatnya kehidupan berumah tangga dan hal-hal yang memang didambakan oleh Nicole dan Charlie. Mereka berdua menikah, membangun sebuah bisnis yang sama-sama mereka sukai. Ibarat kata, pasangan yang open-minded dan passion mereka sama, mengelola sebuah teater dan menampilkan naskah-naskah serta dialog-dialog yang dalam, sedalam cinta mereka untuk sang buah hati. Kehidupan mereka normal selayaknya sebuah keluarga muda yang sedang merasakan hangatnya kembali jatuh cinta. Sampai pada akhirnya semuanya menjadi berganti menjadi hal tak mereka sangka. Kelima, His House. Film ini menceritakan pria bernama Rial Danbol, pengungsi asal Sudan yang menemukan sebuah rumah milik pemerintah Inggris yang dihantui. Selain itu, mereka harus menghadapi permasalahan sehari-hari sebagai pendatang. Ketika ingin pindah rumah, keduanya dianggap tidak bersyukur, tetapi di lain sisi mereka tidak dapat dari masa lalu mereka. Film ini memiliki premis cerita horor seperti film lainnya, yakni rumah berhantu dengan segala konflik sosial yang dihadapi. Ketujuh,
The Irishman, seorang kriminal besar yang kemudian divisualisasikan dalam film berjudul The Irishman. Wajahnya masih muda, begitulah Frank Sheeran. Ia hidup normal layaknya orang-orang yang baru saja pulang dari perang. Namun dongengnya sudah dimulai. Dongeng yang kemudian menjadi suatu fakta bahwa ada hal-hal yang selama ini tak tertulis jelas dan muncul sebagai sebuah kejahatan paling besar di dunia. Dongeng yang mengantarkan penonton bagaimana ruang lingkup dan kehidupan seorang Frank di masa mudanya. Penipu, pembunuh bayaran dan terlibat banyak hal dengan tokoh-tokoh terkenal dunia di abad ke-20. Tak cukup sampai di situ. Konsep sebuah kejahatan yang halus, rapi, dan terorganisir adalah rahasia dongeng besar seorang Frank Sheeran, termasuk menghilangnya Jimmy Hoffa, yang secara misterius hingga kini masih menjadi perdebatan di mana-mana. Dan yang terakhir, The Call, menceritakan Suyeon, seorang wanita yang hidup di masa sekarang dan tanpa sengaja menemukan sebuah telepon tua di rumah masa kecilnya. Saat itu, ia kerap mendapatkan panggilan telepon misterius dari seseorang yang mencari temannya. Suyeon kemudian mengetahui bahwa orang yang selama ini menghubunginya ialah Young Sok, seorang wanita yang hidup di masa lalu. Mulai dari satu kali hingga akhirnya ia rutin menerima panggilan tersebut. Meski terpisah 20 tahun, keduanya segera menjadi teman baik. Banyak hal yang mereka bagikan lewat panggilan telepon tersebut. Sayangnya, pertemanan tersebut berubah menjadi kacau balau ketika masa depan terungkap dan masa lalu berhasil diubah. Hal itu terjadi ketika Young Sok mengatakan bakal menyelamatkan ayah Suyeon saat 1999. Tapi sebagai imbalan, Young Sok meminta Suyeon untuk mencari tahu keberadaan dirinya pada 2019. Sayangnya, Young Sok jadi mengetahui kondisi tak baik di masa depannya. Hal itu membuatnya ingin balas dendam dan berencana mengubah masa lalu. Jadi itu tadi deretan rekomendasi film-film Netflix terbaik. Kalian bisa tulis di kolom komen film-film Netflix terbaik versi kalian ya guys. Kalian juga bisa tulis di kolom komen kalian mau request alur film apa. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.